kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah membuka kita pada hari ini. Siapa namanya, Nak? Yesi, Bu. Yesi, oke, terima kasih Yesi. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir nggak? Iya, Bu. Nil. Oke. Yesi Fadinda. Saya, Bu. Clara Eksi. Oke. Nadia Fidianti. Halimah. Salsa Agustin. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Oke. Nah, Ibu akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Merah. Oke. Aku kunci. Siapa yang hijau? Oke, siapa yang kuning? Saya, Bu. Oke, siapa yang merah? Aku. Oh, ternyata ada yang kuning dan merah. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia emang banyak hijau, semoga tetap senang dan tetap gembira ya pada saat pembelajaran. Dan kemudian kalau misalkan yang kuning biasa aja, semoga dalam pembelajaran hari ini bisa lebih baik moodnya. Kemudian kalau misalkan yang merah, dan itu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau cerita, bisa cerita ke ibu atau orang yang kalian percaya. Jadi kalau misalkan ada masalah, jangan dipendam sendiri, boleh diceritakan kepada orang lain. Bisa dipahami maksud ibu? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu dulu ya, Nak? Iya, Bu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada nggak hafal lagunya? Hafal, Bu. Oke, silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airmu, tanah airku Indonesia. Oke, udah tambah semangat belum untuk belajar hari ini? Oke, semoga selalu semangat sampai akhir pembelajaran. Silakan duduk. Baik anak-anak, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Peta pemikiran pendirian bangsa. Oke, peta pemikiran pendiri bangsa. Ada yang ingat apa aja yang kita bahas kemarin? Ada 4 tokoh, Ibu. Ada 4 tokoh. 4 tokoh apa? Yang merumuskan dasar negara. Oke, ada siapa saja? Soekarno, Soekarno. Dipomo, Oke. Boyamin, Oke. Hatta. Oke, jadi itu adalah pendiri bangsa. Nah, hari ini kita akan bahas masih berkaitan dengan hal tersebut, di mana kemarin sudah membahas tokoh-tokohnya. Sekarang kita membahas dinamika perumusan Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, amati dulu gambar di proyektor. Itu gambar apa? Situasi apa yang sedang terjadi di dalam sana? Lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi. Ada lagi? Ngobrol-ngobrol, Bu. Ngobrol. Oke. Jika kalian dalam situasi tersebut, tentunya kalian adanya perbedaan pendapat sama teman-teman kalian ya. Nah, bagaimana sikap kalian untuk mengatasi perbedaan pendapat itu agar bisa dicarikan solusi dari hal itu? Musyawarah, Bu. Musyawarah. Oke. Nah, oke. Inilah inti pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai dinamika perumusan Pancasila. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 3 ya. Ada berkaitan dengan politik, itu pengetahuan kalian. Kemudian afektif berkaitan dengan sikap kalian. Kemudian psikomotorik berkaitan dengan keterampilan kalian. Nah, di mana yang pertama, murid mampu menganalisis perbedaan
Sila. Oke. Dan kemudian tujuan yang kedua, afektif berkaitan dengan sikap kalian. Artinya kalian harus menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam diskusi kelompok dengan baik. Artinya nanti kalian adanya diskusi ya ketika pembelajaran berlangsung hari ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan psikomotorik keterampilan kalian. Artinya kalian harus menunjukkan hasil diskusi kelompok, dinamika perumusan Pancasila dalam bentuk produk kreatif pilihan. Nah, nanti kalian bisa memilih infografis, main-main, apapun role play. Bisa dipahami Mas Ibu? Bisa, Ibu. Ya. Jadi hari ini itulah tujuan yang akan kita capai. Oke ya, anak-anak, selanjutnya untuk materi kita akan Ibu yang melanjutkan. Nah, untuk materi hari ini tentang dinamika perumusan Pancasila. Nah, sebelum kita membahas tentang dinamika perumusan Pancasila, ada yang tahu nggak apa itu dinamika, Nak? Perubahan. Betul sekali, Yesi. Jadi, dinamika itu adalah perubahan. Perubahan di sini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. Tentu saja yang namanya Pancasila itu tidak langsung jadi seperti saat yang ada saat ini, yang kita ketahui saat ini. Tetapi sudah melalui berbagai rundingan atau permusyawarahan. Nah, nah, bisa kalian lihat di layar? Oke, jelas ya gambarnya ya, tulisannya. Nah, jadi perubahan-perubahan di sini minggu lalu kita sudah pelajari, yang mana itu ada saja dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, dari Supomo, dan yang Muhammad Hatta, dan dari Soekarno dan yang lainnya, gitu ya kan? Nah, yang mana ini kita lihat di dalam latar belakang perdebatan antara agama dan negara pada sidang BPIPK, yang mana ini adalah mengenai terbagi dua kubu perubahan ini. Yang pertama itu adalah dari tokoh Islam, kemudian ada dari tokoh kebangsaan. Apa maksudnya? Jadi pada tokoh Islam, mereka ingin agar dasar negara yang dibentuk adalah bisa untuk berlaku universal, bisa untuk maksudnya untuk tokoh Islam ini dasar negara itu harus berdasarkan nilai-nilai Islam atau hukum Islam. Sedangkan kalau menurut tokoh kebangsaan ini, dasar negara yang dibentuk itu haruslah berdasarkan universal. Jadi maksudnya universal ada yang tahu nggak? Universal sendiri ada yang tahu? Boleh? Siapa? Berlaku secara keseluruhan atau menyeluruh. Nah, beri tepuk tangan untuk Salsa dan Yesi tadi yang sudah menjawab juga. Nah, universal. Jadi dasar negara itu haruslah universal. Semuanya bisa mencakup untuk semua agama. Yang menjadi perdebatannya itu karena di dalam sila pertama pada Piagam Jakarta itu adalah adanya syariat Islam atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruhnya. Nah, yang dipermasalahkan oleh para tokoh kebangsaan, terutama tokoh-tokoh non-Islam dari daerah timur seperti tokoh-tokoh Katolik dan Protestan itu
punya pendapat kalau misal dari Clara pakai ungu pasti estetik terlihat, nanti biasanya estetik, tapi itu tuh membutuhkan modal yang besar, makanya Desi menyarankan pakai origami, kita bikin bersama-sama gitu lah. Kemudian coba kalian bayangkan hari ini kita ada di 17 Agustus 1945. Mari kalian bayangkan. Jadi kalian membayangkan kalian sekarang bukan lagi siswa di sekolah ini, bukan lagi mahasiswa ya. Kalian bayangkan hari ini kalian menjadi tokoh, para pendiri bangsa, tokoh Islam, tokoh kebangsaan. Nah, kalian bayangkan, misal hari ini tanggal 17 Agustus 1945, belum sampai 24 jam itu sudah ada laporan kepada Muhammad Hatta dari tim timur, dari wilayah bagian timur Indonesia Timur. Apa laporannya? Laporannya itu tidak cuma sekedar hanya berkata, tapi itu juga mengancam sendiri. Padahal Indonesia sendiri baru saja merdeka kemarin, belum 24 jam sudah ada ancaman untuk membubarkan diri dari Indonesia. Apa yang akan dikatakan dunia kalau misalnya negara Indonesia baru saja berdiri tapi sudah ada yang mau membubarkan diri, memisahkan diri dari Indonesia? Nah, jadi itu adalah yang akan kita bahas hari ini. Kalian akan memberikan bagaimana solusi kalau kalian menjadi para tokoh pendiri bangsa. Oke, sekarang Ibu punya lembar kerja murid yang akan Ibu bagikan kepada kalian, di mana kalian akan mengisi bagaimana sih solusi yang akan kalian pakai, yang akan kalian rumuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah dinamika urusan Pancasila ini tadi. Silakan kelompok 1 boleh, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dibaca petunjuknya. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanya. Ini nanti presentasi ya, Bu? Iya, nanti dipresentasikan. Oke, anak, waktu kita sudah habis. Sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan? Ayo, sebelum Ibu tunjuk. Kelompok Zakia lah. Ayo Zakia. Ayo Zakia maju. Silakan ya, Zakia. Salsa. Anak-anak yang lain tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun produk yang kami pilih adalah role play. Jadi kami akan bermainkan, tapi kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia Agustin. Saya Salsa Agustin. Kami sama-sama Agustin, izin untuk mempresentasikan kerja kami. Sidang kami persilakan kepada perwakilan kelompok Islam untuk menyampaikan pandangannya mengenai hubungan agama dan negara dalam urusan dasar negara Indonesia. Saudara Ketua Sidang dan seluruh peserta sidang, saya berpendapat bahwa dasar negara hendaknya mencerminkan nilai-nilai agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, sehingga sudah layaknya kehidupan bernegara juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
bila kelompok nasionalis nanti menanggapi. Nah, jadi ini dari Wahid Hashim mengatakan, saya memahami kekhawatiran saudara-saudara mengenai perasaan persatuan bangsa. Indonesia memang terdiri atas berbagai agama dan golongan. Jadi persatuan merupakan hal yang harus kita jaga bersama. Bagaimana bangsa tersebut? Baik, apabila perubahan rumusan ini benar-benar kita perlukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang baru untuk tetap dalam kata merdeka, maka saya bersedia membicarakannya melalui proses musyawarah. Yang terpenting adalah bangsa Indonesia tetap bersatu. Semoga keputusan yang kita ambil hari ini menjadi keputusan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kami izin untuk menyampaikan analisis kami. Yang pertanyaan nomor pertama, analisis pandangan kelompok yang memperankan mengenai hubungan agama dan negara dalam perusahaan dasar negara Indonesia. Di mana jawabannya kelompok Islam berpandangan bahwa agama memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dasar negara diharapkan mencerminkan nilai-nilai agama agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya. Menurut kelompok Islam, nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman moral dalam membangun kehidupan berbangsa dengan melandaskan keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Baik, untuk jawaban analisis nomor 2, itu alasan yang mendasari kelompokmu mempertahankan pandangan tersebut serta argumentasinya. Pandangan dari kelompok Islam adalah mempertahankan pandangan yang mereka miliki karena mayoritas rakyat Indonesia itu mereka beragama Islam, sehingga nilai-nilai agama dianggap penting untuk tercermin dalam dasar negara. Selain itu, kelompok Islam berpendapat bahwa agama dapat menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, mereka mendukung rumusan Piagam Jakarta yang membuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi umat Islam. Dan terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan untuk menyatukan perbedaan pandangan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Jadi musyawarah menjadi jalan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Karena kita harus saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan golongan. Sehingga melalui musyawarah, kelompok Islam bersedia menerima perubahan rumusan Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi keputusan tersebut menunjukkan bahwa semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong menjadi dasar dalam rumusan Pancasila. Baik, itulah tadi pemaparan, role playing, dan analisis pertanyaan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, kami akhiri. Mungkin bagaimana untuk kami jawab? Langsung saja sudah. Enggak, ada kami kita. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Cukup. Baik, kalau misalkan sudah cukup, kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti untuk kalian ya. Yeay. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Batia dan Sabar. Oke, itu tadi adalah presentasi dari teman kalian. Selanjutnya kita akan melakukan kuisisna. Nana, bisa dilihat tidak di layar? Bisa, Bu. Nah, silakan kalian akses linknya yang ada di sudah dibagikan sama kalian di grup. Silakan kalian akses linknya. Oke, kita akan melakukan nilai, ambil nilai. Bu, di kelompok aku mandiri, Bu. Mandiri, nah sendiri-sendiri ya, jangan nyontek sama temennya ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang bingung? Kalian pemahaman? Ada yang bingung tidak? Oke, makanya dikerjakan. Siapa
adanya untuk mencapai kesepakatan itu adanya musyawarah. Nah, itu dikarenakan terkait dengan syariat Islam, golongan Islam dan golongan nasionalis yang berbeda pendapat dan akhirnya menemukan solusi. Ya, benar sekali. Pendapat Nadia dan Zakia tadi tentang dulu. Baik, benar sekali. Di mana kita mempelajari yaitu tentang musyawarah. Karena walaupun dimanapun kita berada, baik di lingkungan kelas, sekolah, lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga, kita perlu adanya musyawarah jika kita berbeda pendapat. Nah, baik anak-anak sekalian, di mana benar ya apa yang dikatakan oleh Nadia dan Zakia tadi, berbeda pendapat bukan untuk menjadikan kita berpecah belah begitu, dimana akan tetapi dengan adanya perbedaan kita bisa bermusyawarah mencari titik temu, Kesepakatan bersama. ya benar sekali ya, itu bukan namanya Esi. Nah, baik, dari musyawarah tadi apa sih nilai-nilai yang kalian pelajari? Ada yang tahu? Yesi? Tahu Yesi? Apa pertanyaannya, Bu? Nilai apa sih yang kita pelajari Yesi dari pembelajaran hari ini? Ini, Bu, nilai-nilai dari tokoh-tokoh perumus ini, Bu, Pancasila, Bu. Oh, ada lagi? Baik, benar sekali Yesi. Ada lagi? Zakia, silakan Zakia. Jadi kita belajar terkait dengan toleransi Ya, toleransi, menghargai pendapat, menghargai pendapat. Ada lagi? Musyawarah, Bu. Musyawarah. Ada lagi? Persatuan dengan adanya solidaritas. Ya benar. Ada 5 nilai-nilai yang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dinamika perumusan Pancasila ini, ada satu aja yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang? saya Rani, silakan. Ke depan Clara. Tepuk tangan dulu untuk Clara. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar bahwa proses perumusan Pancasila itu tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui sidang, musyawarah, dan juga semangat persatuan, sehingga lahirlah Pancasila kita pada hari ini. Ya, benar. Yang kita pedomani sampai hari ini. Baik anak-anak, senang sekali. Terima kasih kepada Clara. Baik anak-anak sekalian, perlu anak-anak ketahui setelah kita mempelajari dinamika perumusan Pancasila ini, minggu depan materinya yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nanti anak-anak silakan pelajari dulu di rumah. Nah, agar kalian tahu sebelum informasi itu kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dinamika perumusan Pancasila ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Tidak ada ya? Baik, pembelajaran hari ini tutup. Siapa ketuanya? saya Bu. Yesi, silakan Yesi untuk membacakan doa bersama-sama Yesi. Baik, Bu, saya izin memimpin doa ya, Bu. Ya Yesi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Terima kasih Esi telah memimpin doa. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.